Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Ramadan Lubis. Saya mau buat video tentang beriman kepada kitab suci dan dampaknya terhadap kehidupan muslim. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Azza wa Jalla dari langit sana menurunkan kitab, menurunkan syariat, hukum, bukan menurunkan kitab ya. Menurunkan syariat dari langit yang akhirnya tertuliskan dalam kitab melalui tangan para rasul dan nabi. Jadi memang dari langit turunnya dalam bentuk wahyu. Tidak tahu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menerima wahyu. Kalau Al-Quran itu baik itu diucapkan secara langsung oleh Jibril alaihissalam dalam poster asli sebagai malaikat, atau datang malaikat Jibril dalam poster manusia lalu mengucapkan kalimat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami kalimatnya kalau itu wahyu, atau beliau lihat dalam mimpinya, atau beliau mendengarkan suara lonceng yang sangat keras dan membuat beliau keringatan. Ya, ini semua disebutkan dalam hadis Bukhari tentang masalah prosesi penerimaan wahyu. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada Al-Quran dalam bentuk kitab. Yang ada adalah wahyu tersebut ditulis di kulit-kulit unta, di kulit kambing, di pelapa-pelapa kurma, di pecahan-pecahan batu atau tanah yang dibuat jadi batu, tulang-tulang unta. Seperti itu wahyu awalnya. Lalu kemudian terjadilah pengumpulan kitab itu Al-Quran di zaman Abu Bakar. Lalu kemudian terjadilah penulisan dalam bentuk seperti dalam ketik, dalam penulisan sekarang. Dan ini banyak orang yang pengetahuannya sangat rendah, tidak paham tentang ilmu syar'i, tidak paham tentang bagaimana para sahabat mengatakan Utsman telah mengatakan perbuatan bidah dengan menulis atau menyatukan sebuah kitab. Padahal memang kalimat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Ulama memaknakan kalimat kitab-kitab Allah adalah memang semua nabi setelah diutus dan mereka meninggal dunia, umumnya para sahabat mengumpulkan para sahabat dalam bentuk kitab, tapi susunannya disusun oleh para nabi. Seperti contoh Al-Quran misalnya, ayat-ayat yang turun seperti surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun di Mekah. Ayat yang pertama dalam Al-Quran, ayat pertama yang turun dalam Al-Quran, tapi ditulis di juz 30. Kenapa bukan di awal? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada ayat yang turun di fase Madinah, tapi diletakkan di tengah-tengah surah Al-Imran misalnya, di tengah surah Al-Maidah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh harus lengkap dulu satu surah, sudah lengkap dalam satu surah. Jadi Utsman bin Affan bukan perbuatan yang baru, hanya semua wahyu tersebut diletakkan di kertas atau di kulit ya, ditulis dari kulit, kemudian disatukan dan disusunlah seperti Nabi Muhammad SAW ajarkan atau tuntunkan. Kitab-kitab yang Allah turunkan cukup banyak sebenarnya, cukup banyak, sebagaimana juga Rasul diutus lebih banyak, tetapi tidak semua diceritakan kepada kita. Ada yang disampaikan atau disepakati oleh ulama. Pertama, wajib imani, artinya tahu namanya dan turun pada Nabi siapa. Ada surah pada Nabi Ibrahim,
atau dikenal dengan lembaran Nabi Ibrahim. Kemudian ada Taurat pada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, ada Injil pada Nabi Isa, dan ada Quran pada Nabi Muhammad SAW.